Maju ke depan, woi! Woi! Woi, berhenti woi! Woi! Maju ke depan, woi! 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 Matikan! Woi! Matikan! Matikan! Woi! Matikan! Buang! Balas! Wow! Berhenti! Ayo, jangan dekat-dekat dari belakang. Tembak bang, kalian bukan teroris bang. Jalan! Woi, ke depan semua! Ke depan semua! Woi! Kalau nggak mau disakiti, tolong diperintah. Tolong diperintah. Nah, hei. Ini bakaran tadi. Bisnis pakaian bekas di wilayah Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara mulai terganggu.
Sumber kehidupan dan perekonomian sebagian besar warga itu pun terancam. Bisnis pakaian bekas itu disebut ilegal. Pengiriman pakaian bekas atau biasa disebut balpres dilakukan sembunyi-sembunyi alias selundupan. Bea Cukai Teluk Nibung, Kabupaten Asahan mulai gencar menghentikan pasokan pakaian bekas dari Malaysia menuju Asahan, Sumatera Utara. Masyarakat yang hidup dari bisnis ini pun mulai melawan. Kan kita sebagai community protector, kita tidak ingin ada barang-barang ilegal, barang-barang yang merusak atau benda zat-zat merusak masyarakat ini sampai masuk, karena ini akan berefek kepada generasi muda kita juga ya. Putaran uang dari bisnis ini cukup menggiurkan. Warga pun banyak bergantung hidup dari bisnis pakaian bekas selundupan itu. Selama ini, para sindikat pakaian bekas memasukkan barang-barang ilegal asal Malaysia dan Singapura itu tanpa melalui pemeriksaan bea cukai alias selundupan. Inilah rute pelayaran kapal pengangkut pakaian bekas atau balpres dari wilayah Port Klang, Malaysia. Kapal pengangkut puluhan karung pakaian bekas itu menyeberangi Selat Malaka menuju Asahan, Sumatera Utara. Kiriman pasokan barang ilegal balpres itu biasanya dilakukan malam hari agar tidak mudah terdeteksi patroli keamanan di perairan. Kapal yang digunakan untuk membawa balpres pun biasanya kapal pencari ikan milik nelayan Asahan. Kapal berisi selundupan balpres itu akan bersandar di dermaga rakyat atau pelabuhan tikus untuk bongkar muat barang. Selanjutnya, ratusan karung balpres pun disembunyikan di gudang-gudang di wilayah Tanjung Balai Asahan. Kalau pengusahanya sendiri saya nggak tahu sih berapa banyaknya orang itu. Tapi kalau untuk gudangnya banyak lah. Mungkin bisa capai 20-an orang lah gitu, 30 gitu. Kalau gudangnya ya di Kampung Baru itu aja, nggak ada di tempat lain. Mereka hanya situ aja sih ngumpul-ngumpul gudangnya. Karena kalau di tempat lain dikhawatirkan orang itu seketika nanti ada razia, mungkin wilayah yang dia sendiri tempat bal itu bisa ditangkap dia sendiri gitu. Selain kota Medan, nama kota Tanjung Balai Kabupaten Asahan adalah salah satu tempat surganya pakaian bekas di Provinsi Sumatera Utara. Ada 3 hal yang membuat manisnya bisnis pakaian bekas selundupan ini terus bertahan. Adanya gudang penyimpanan balpres selundupan, adanya pusat penjualan pakaian bekas, serta banyak warga yang ikut mengamankan roda bisnis gelap ini. Kita sekarang di mana nih? Sekarang kita masuki wilayah STNK, tempatnya para inilah pedagang gelap, monja atau balpres. Oh, dia hanya pedagang, bukan penyelundup. Penyelundup lah semua. Yang melawan tuh orang-orang sini juga. Iya, yang melawan itu orang sini semua. Dibayar mereka? Dibayar 200.000 tuh per kepalanya, satu orangnya. Ya kita cukup sampai sini, mobilnya boleh nyampe sini nih, nanti iya. Selain gudang-gudang penyimpanan, kami menelusuri sebuah pasar pusat pakaian bekas yang biasa dikenal dengan nama Pasar TPO atau Pasar Monza. Di Pasar Monza, beragam pakaian bekas selundupan asal Malaysia dipajang secara terbuka. Barang-barang inilah yang sebagian besar lolos dari patroli bea cukai maupun polisi perairan Asahan. Selain memasukkan pakaian bekas asal Malaysia secara sembunyi-sembunyi, para penyelundup menggunakan masa bayaran. Jadi mereka melakukan perlawanan
dengan mengadakan jasa seperti menyewa orang untuk mengawal gitu. Itulah yang disebut dengan masa bayaran. Biasanya sih memang ada yang beda-beda gitu, ada yang 200, ada yang 150. Kalau untuk yang 200 orangnya yang betul-betul power dan bisa maju untuk ke depan gitu. Tapi kalau hanya megang-megang obor atau semacam jenisnya hanya bersorak-sorak lah untuk ngusir gitu, itu 150 biasanya dibayar. Inilah Kampung Es Dengki, Kota Tanjung Balai. Di kampung ini, sebagian warganya diduga masa bayaran yang kerap digunakan sindikat penyelundup untuk memperlancar bisnis gelap balpresnya. Penyelundup kerap menyewa warga untuk mengamankan pengiriman barang selundupan mereka. Ada yang pengikutan masa itu ya diajak kan gitu, diajak bahwasanya ayo kita ikut kan gitu kan. Nah, jadi ya kita ikut aja bang. Impor pakaian bekas sebenarnya dilarang pemerintah. Dalam peraturan Menteri Perdagangan, pakaian bekas asal luar negeri itu disebut membahayakan kesehatan manusia.